menyapa dan mengajak semua kita untuk memuji Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah kesembuhanku. Engkau yang selalu ku andalkan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah kesembuhanku. Engkau yang selalu ku andalkan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kesembuhan kami, Engkaulah keselamatan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Jesus. Yesus, Kaulah kesembuhanku. Engkau yang selalu kami andalkan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Mulut ini biarlah penuh dengan pujian. Dalam keadaan apapun, dari mulut ini keluar pujian hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Siapa yang rindu mulut ini selalu hanya keluar pujian bagi nama Tuhan? Siapa yang rindu dari mulut ini selalu keluar ucapan syukur? Siapa yang rindu mulut ini selalu yang keluar hanya doa-doa yang menguatkan, berharap, mengandalkan Tuhan Yesus? Sebab kekuatan kita sebagai manusia, orang percaya adalah Tuhan Yesus. Pujikan pujian ini, kami bersyukur. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Dialah perlindungan kita. Mari puji Tuhan Yesus.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Dia yang selalu kita puji lewat mulut bibir ini, dan bersama-sama mulut pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Rajaku. Kristus, Tuhan Yesus penolongku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Kristus Rajaku. Yeay. Senang banget karena semua kita yang menyaksikan live streaming ini semuanya rindu berkata, hidup ini untuk memuji Tuhan. Mau katakan, Tuhan, Kaulah harapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, hanya kepadanya Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah kesembuhanku. Engkau yang selalu kami puji. Mulutku penuh dengan puji, in Jesus name, kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Yes, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari aku rindu memuji-muji-Mu Tuhan, dan mengucapkan kebesaran nama-Mu yang kudus selama-lamanya. Amin. Anak saya sakit. Saya tidak bisa menyembuhkannya. Hanya Tuhan Yesus pengharapanku, kesembuhanku, penolongku. Tema hari ini, Pastor rindu mengajak seluruh pemirsa sekalian
supaya tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia yang terbatas, termasuk tujuan Pastor share ini, supaya kita tidak menaruh harap lebih kepada manusia sekalipun dia, baik dia orang kaya kah, pejabat kah, termasuk hamba Tuhan yang dalam kesaksian hidup dan pelayanannya banyak menolong orang dan banyak orang sakit yang tersembuhkan. Tetapi kita tidak boleh menaruh harapan percaya siapapun dia yang namanya masih manusia, kecuali kita berharap kepada Tuhan Yesus. Saya yang sampai detik ini dipercaya untuk melayani doa-doa bagi orang sakit. Meski hari ini online ini banyak ratusan sampai ribuan Bapak Ibu. Tapi dalam beberapa hari ini, 1-2 hari, anak saya, harap jangan lagi tanya ya, kok pastor punya anak? Kalau pastor itu dari Katolik, memang mereka tidak menikah. Kalau Andi Simon ini pendeta, tapi dalam teks berbahasa Inggris, dan sekarang lebih dikenal, dasarnya diambil dari Efesus pasal 4 ayat 11. Salah satu dari 5 jawatan itu ada pastor, tulisannya pastor, tapi dalam dialek bahasa Inggris dibaca pastor. Yang kalau dalam teks Indonesia disebut gembala. Ada juga evangelis atau disebut penginjil. Ya, meskipun hari-hari ini banyak yang sudah meneguhkan apa yang mereka lihat, dan juga saya merasa memang sejak muda lebih kuat panggilan Tuhan dalam hidupku di ladang yang namanya menginjil. Jadi menginjil ini sepertinya DNA saya kuat. Ya, tentang kabar keselamatan Tuhan Yesus, kabar baik, kabar pengampunan dosa, kabar kesembuhan, kabar kelepasan, kabar damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan yang panjang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, banyak orang bersaksi mereka terberkati, baik pelayanan live streaming, pelayanan khotbah, pelayanan kemanusiaan, pelayanan sosial, dan termasuk pelayanan doa-doa kesembuhan. Banyak orang yang terberkati mengalami kesembuhan ilahi. Amin. Nah, ketika pastor share saat ini, anak saya sedang sakit dan saya tidak bisa menyembuhkannya. Dan bahkan di dalam Bible yang kita baca sebentar, orang yang menyembah Yesus juga tidak berdaya. Bahkan murid-murid juga tidak dapat menyembuhkan. Kiranya renungan hari ini
membuat kita semakin percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ada pendeta, ada penatua, ada gembala, ada pastor, ada penginjil di mana Bapak Ibu tinggal. Mereka orang-orang yang membantu pelayanan dan memberi diri mendoakan Bapak Ibu, termasuk kalau sedang sakit. Banyak rekan hamba Tuhan yang siap berdoa untuk orang-orang sakit. Pastor Andy nggak mau diistimewakan. Maka Pastor Andy share ini apa adanya. Saya manusia biasa. Saya takut kalau orang terlalu menganggap saya lebih daripada yang lain. Saya tidak mau. Maka bagi saya, setiap perjalanan hidup saya ini banyak rema dari firman Tuhan yang hidup. Saya mungkin tidak pintar mengajar firman, tapi saya lebih banyak share rema-rema hidup ini yang saya dapat dari firman Tuhan dan apa adanya. Nah, termasuk sekarang ini anak saya sakit dan saya tidak bisa menyembuhkannya. Begini ceritanya, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu, waktu pastor masih pelayanan keluar, rupanya anak saya, Weaver, itu kumpul-kumpul sama teman-teman sekolah. Entahlah apakah mereka ngumpul, jalan kah, atau karena anak saya juga suka basket gitu. Dan kalau tidak salah juga hujan. Jadi kena air hujan lah kira-kira gitu. Nah, setelahnya itu saat pastor kembali ke Balikpapan, anak terkasih Weaver ini sudah demam tinggi. Maka saya hamba Tuhan, saya orang percaya, saya seorang pendoa. Saya mendoakannya. Orang tua, kalau anakmu sakit, kamu harus mendoakannya. Mengenai nanti ke UGD, nanti meminta bantuan hamba Tuhan, atau misalnya saudara rindu masuk di form doa, itu silahkan. Tapi orang tua, ingat, pertama ketika anakmu sakit, engkau harus mendoakannya. Setelah itu, pastor berkata, "Nak, Weaver, you must pray." Kamu harus berdoa. Iya, Dedi. Doa. Nah, sampai tadi malam dan subuh tadi sebelum pastor live streaming, yang semalam tubuhnya demam, puji syukur sudah tidak demam lagi. Tapi katanya sekarang kepalanya masih berat. Maka kebenaran rema-rema ini saya sharekan bahwa anak saya sakit. Saya nggak bisa menyembuhkan. Yang saya bisa lakukan, saya mendoakan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, waktu anak kita sakit, kita nggak bisa menyembuhkannya. Tapi yang pasti kita bisa mendoakannya. Iya, nanti hari ini Dedi udah janji sama Nak Weaver, manakala sudah merasa tidak kuat lagi, nanti kita coba antar cek ke UGD.
Jadi kalau yang di Balikpapan, semisalnya satu hari nanti ketemu Pastor Andy sedang di UGD, jangan dibully, jangan diketawain. Loh, katanya doakan orang sakit, kok dia di UGD? Nah, sharing ini untuk meluruskan cara pandang kita bahwa semua orang, termasuk hamba Tuhan, termasuk pendoa, termasuk Pastor Andy, selalu katakan, saya mah orang biasa, jangan dianggap lebih. Tapi nggak tahu, barangkali kalau ke UGD, suster-suster yang periksa juga, Pastor doakan dong. Iya, saya tetap akan berdoa. Buktinya sekarang saya tetap bakal firman, saya tetap sharing, saya tetap berkata Tuhan Yesus baik. Lalu gejala-gejala yang dialami oleh anak kami melihat dua. Yang pertama, kemungkinan ada radang. Apakah radang tenggorokan kah gitu. Nah, radang dalam tubuh itu mengakibatkan bisa demam, panas dingin, telah air liur sakit, ya. Atau yang kedua, ada gejala DBD, demam berdarah. Dan setelah kita doakan, karena saya hamba Tuhan yang tidak anti dokter, tidak anti obat, maka kalau sebagai orang tua, anak kita berkata, aduh sudah tidak tahan, pusingnya berat, kita perlu membantu. Mungkin kalau Tuhan izinkan itu saya bawa ke UGD. Malu? Enggak. Kenapa? Karena barangkali kalau radang, lewat diagnosa secara medis yang tepat, dikasih tablet untuk anti radang, kan bisa. Dokter percaya Tuhan, hamba Tuhan juga percaya dokter. Ini kan sinkronisasi, tidak boleh malu, tidak boleh gengsi, karena kita darah dan daging, kita manusia biasa. Dokter tugasnya menganalisa lalu kasih obat. Hamba Tuhan tugasnya menyampaikan firman Tuhan, mendoakan orang lemah, mendoakan orang sakit, menolong orang susah. Bagi Pastor Andy. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mungkin yang anti dokter, anti obat, farmasi, ya saya tidak tahu. Tapi saya sendiri, saya berteman dengan banyak dokter dan saya tidak anti dengan obat, karena saya percaya seperti apa yang pernah my senior pastor Bapak Ronika saya katakan, bahwa Tuhan mengurapi juga medis untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong manusia. Ya, jadi itu tadi sedikit ceritanya. Sekarang time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita akan melihat beberapa ayat suci firman Tuhan untuk menguatkan kita. Terima kasih buat respon, komentar-komentar. Kita saling mendukung, puji syukur. Itulah manusia, kadang pastor mendukung orang lain, menolong orang lain. Dan hari ini, alami ini, anak lagi demam. Dengan baca komentar ini, pastor senang. Itulah kita manusia, up and down situasional ini. Manusia itu makhluk sosial, saling menguatkan, bukan saling mengejek, bukan saling merendahkan, bukan saling menghina, bukan. Manusia sekalipun dia bukan agama Kristen, dia tidak boleh menjadi orang pencemooh. Apalagi kalau dia sudah menjadi pengikut Kristus, dia harus jadi berkat. Dalam segala situasi, harus jadi berkat. Menasihati, menguatkan,
mendoakan, membangun, membangkitkan. Nah, sekarang kita mau lihat firman Tuhan, Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-14, 15 sampai dengan ayat 16. Kita membaca 3 ayat dari Matius pasal 17 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Yang perlu kita lakukan adalah jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman. Mujizat Tuhan nyata saat kita percaya. Ku tak akan menyerah, ku tak berputus. Lakukan apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua ketika anak kita sakit. Doakan. Jangan malu minta pertolongan medis. Jangan malu untuk atau gengsi didoakan. Jangan. Itu hal yang pasti. Tuhan nggak pernah janji pendeta Andi, pastor Andi, jalanmu selalu mulus. Pasti ada hal-hal ini. Sedih, susah, air mata, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian hidup. Tapi ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Mujizat Tuhan ada karena saya percaya. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi setiap kita yang percaya. Matius 17 ayat 14. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Perhatikan, orang ini menyembah Yesus. Orang ini punya pergumulan, tetapi dia adalah pribadi yang menyembah Yesus. Dia mencari Yesus dan dia menyembah Yesus. Kira-kira bisa kita merenungkan pribadi orang ini. Dia menyembah Yesus. Lanjut. Sekarang 15. Dia datang dengan pergumulannya. Dikatakan 15, masih 17. Tuhan, kasihanilah anakku. Ternyata orang yang datang kepada Yesus ini dan dia menyembah Yesus, anaknya lagi sakit. Ada kemungkinan orang ini sudah mendoakan anaknya yang sakit. Tapi memang bagian kita mendoakan. Dan termasuk orang ini yang menyembah Yesus, dia tidak bisa menyembuhkan anaknya yang sakit. Saya nggak bisa menyembuhkan anakku yang sakit. Saya nggak bisa menyembuhkan jangan manusia. 1 ekor semut, 1 ekor nyamuk, lalat, saya nggak bisa sembuhkan. Bahkan ketika saya sakit, saya juga berdoa. 1 jerawat di muka saya, udah agak muyus-muyus ini. Wih, sudah agak muyus. Kemarin
keluar radang merah-merah itu. Saya beritahu, saya orang yang melayani. Satu butir jerawat di wajah ini, saya tidak berkuasa menyembuhkannya. Tapi saya akan berdoa dan berharap dan terus akan berdoa. Karena saya percaya. Saya nggak percaya diri saya percaya pada Tuhan Yesus. Keadaan dalam hidup saya boleh up and down, tapi imanku akan terus bekerja. Dan saya tahu Tuhan membawa imanku naik dan tidak turun dan mendatangkan kebaikan. Orang yang kemungkinan besar ini menyembah Tuhan, tapi dia datang kepada pribadi Tuhan Yesus. Dia katakan, kasihanilah anakku, ia sakit ayang dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kalau tak menarik dari rema ini, saudara-saudara, pribadi yang menyembah Tuhan, dia juga tidak bisa menyembuhkan anaknya, tapi dia bawa kepada Tuhan Yesus. Saya beritahu, Tuhan Yesus adalah Master of Healing. Dialah penyembuh yang sejati. Lanjut ayat 16 dan Matius pasal 17. Padahal dikisahkan oleh orang tersebut, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Jadi pribadi tadi yang datang menyembah Tuhan tidak bisa menyembuhkan anaknya. Ternyata murid-murid juga tidak bisa menyembuhkan anaknya. Bible mencatat, aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Berarti murid-murid juga tidak dapat menyembuhkan orang sakit. Kalau saudara nanti baca sampai terakhir kisah ini, akhirnya kesembuhan itu datang karena Tuhan Yesus. Dialah sang penyembuh. Baik saya maupun tadi yang menyembah Yesus maupun murid-murid tidak dapat menyembuhkan orang sakit. Only Jesus. Maka ketika anak saya sakit, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika saya sakit kemarin, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena kami tidak berkuasa untuk hari esok. Kami nggak berkuasa untuk hidup dan mati. Ketika saya melihat ada orang yang sudah kritis, orang sudah koma, orang sudah divonis stadium 5 akhir, kita bisa datang berkata, kuat ya, semangat ya, pasti bisa ya. Orang yang mengalami kelemahan tubuh itu, dia pasti semangat. Bahkan dia akan berusaha supaya bisa melewati masa kritis. Dia akan berusaha supaya tetap bisa menang. Dan kita mulai mendorong berkata, ayo semangat, kamu bisa, ayo kuat, cepat sembuh. Dia kemungkinan besar pasti sudah semangat. Dia pasti ingin sembuh. Dia pasti mau umur panjang. Dia pasti mau bangkit. Dia mau melayani Tuhan Yesus. Bahkan sampai ada orang yang punya kemampuan, dia sampai keluar kota, keluar negeri untuk berobat. Kenapa dia mau semangat? Dia masih mau hidup. Nah, sebagian banyak juga kisah di form doa, minta bantu dalam doa, dan kita doakan. Ini semua upaya, semangat mereka mau hidup. Tetapi kalau Tuhan bilang waktumu sudah selesai, mau sesemangat apapun, mau sebanyak apapun biaya untuk berobat, orang itu meninggal. Karena kita tidak berkuasa untuk hidup kita hari esok. Kita tidak bisa tentukan kita umur berapa. Semangat ya semangat kita. Doa ya doa saya mendoakan orang sakit. Tapi tidak berkuasa.
menentukan hidup atau mati. Murid-murid pun tidak dapat. Tapi kisah yang ditutup, anaknya disembuhkan. Karena memang Yesus sang penyembuh. Dari kisah ini Bapak Ibu, saya mau mendorong saudara apa yang saya dapat rema dari kehidupan ini. Kita semua ini manusia biasa. Bersyukur ada begitu banyak hari ini yang memutuskan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka manusia biasa ini menjadi orang percaya. Kita sebut sebagai, karena Bible mengatakan kita kepunyaan Tuhan. Kita ahli warisnya. Kita saling mendukung, saling mendoakan. Dan ketika hari ini pesta pergumulan, Bapak Ibu tadi dukun, terima kasih banyak. Saya punya kesempatan menerima dukungan doa Bapak Ibu. Dukungan tadi, komentar-komentar yang menguatkan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi sumber hidup itu Tuhan Yesus. Sumber hidup Tuhan Yesus. Maka seperti pujian tadi, meskipun keadaan yang kita alami berbeda-beda, tetaplah menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Saya doakan anak saya kemarin, tadi malam, tadi subuh, sebentar, dalam berkat Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan sembuhkan, puji syukur, saya memuji Tuhan. Belum sembuh, dan akhirnya kalau Tuhan izinkan juga saya bawa ke UGD untuk diperiksa darahnya. Siapa tahu ada demam berdarah begitu. Saya tetap memuji Tuhan. Saya tetap berdoa di kendaraan. Saya tetap berdoa saat di UGD. Saya tetap berdoa saat proses pengecekan darah. Saya tetap berdoa. Karena saya dan kita semuanya manusia biasa. Satu ayat lagi ya, Pastor mau tunjukkan, kiranya ini memberikan kita sebuah pencerahan yang indah. Buku Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 4, ayat 13. Terima kasih. Ada yang mendoakan anak Weaver, puji syukur. Terima kasih, kami sungguh merasakan dikuatkan, kekuatan doa yang luar biasa, saudara-saudara. Sekarang kita melihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Pastor bacakan ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dua orang hamba Tuhan ini berani sekali nyatakan imannya. Dan mengetahui bahwa keduanya itu orang biasa. Jadi keberanian Petrus dan Yohanes, iman Petrus dan Yohanes itu luar biasa. Tetapi mereka adalah orang biasa. Saya orang biasa, Elia juga orang biasa. Saudara-saudara orang Kristen, orang percaya juga orang biasa. Yang tidak luput dari kekurangan, kelemahan. Bisa jatuh, bisa salah, bisa gagal, bisa putus asa, bisa kecewa. Orang biasa. Malaikat saja yang kita melihat lebih sempurna dari manusia, dia juga bisa jatuh dalam kesombongan. Apalagi kita sama-sama orang biasa. Kita gak bisa tentukan besok kita masih hidup apa tidak. Orang Kristen yang berobat ke dokter bukan berarti dia andalkan dokter. Dokter aja ada yang sakit. Orang Kristen ketika dia ke dokter karena dia tahu dokter juga perpanjangan tangan Tuhan. Ketika saudara sakit dan ke gereja di mana engkau digembalakan atau lewat live streaming atau lewat form doa,
engkau sadar bahwa kita sosial butuh saling doakan. Ada hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk mendoakan. Tapi dia bukan penyembuh. Dia membantu mendoakan. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhannya. Saya contohnya, anak saya sakit, saya bisa sembuhkan. Tapi saya bisa doakan. Anakmu hari sakit, doakan. Ketika engkau butuh bantuan hamba Tuhan, minta kepada hamba Tuhan di mana engkau digembalakan. Pak Pendeta, Pak Gembala, Penatua, Majelis, minta. Makasih Teria, dokter juga menyarankan berdoa. Keren kan? Dokter Kristen hari Minggu ke gereja. Dia suntik rohnya dengan firman. Orang Kristen mau divaksin, ayo ke puskesmas, ayo ke tenaga medis yang sudah pemerintah siapkan, disuntik, cus. Dokter hari Minggu ke dokter Kristen, Minggu ke gereja. Dokter Kristen anaknya sakit, minta Pastor Andi doakan. Keren kan? Anak Pastor Andi sakit, minta dokter periksa. Keren gak kira-kira? Bersinergi. Tidak saling mencela. Sama-sama setia di bidang yang Tuhan percayakan. Jadi, semisal hari ini Pastor ke UGD. Nah, yang di Balikpapan nih, kan banyak yang kenal nih. Kadang Pastor jalan di jalan-jalan saja, banyak mobil yang berhenti, motor berhenti, angkot-angkot pada kenalnya, apa sebagainya. Di IGD rumah sakit di Balikpapan, ya mungkin banyak yang kenal. Senang bisa saling mendoakan. Nah, di dalam Bible Kisah Rasul 4 ayat 13 tadi, Petrus dan Yohanes ini baru saja mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh loh. Dia sampai di sidang ditanya, kekuatan siapa, kuasa mana yang kau pakai sehingga orang sakit bisa sembuh? Dia bilang, saya nggak punya kuasa, saya nggak bisa sembuhkan orang. Tetapi dia yang kau tolak, dia yang kau salibkan itu, dia sudah bangkit. Dia yang menyembuhkan orang sakit. Di dalam namanya ada kesembuhan, dalam nama Yesus. Dan mereka itu, Bible mencatat, keduanya orang biasa dan bahkan tidak terpelajar. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau melayani Tuhan tidak terpelajar, kurang ilmu, tidak usah minder. Sebaliknya, kalau saudara melayani Tuhan, engkau punya gelar akademis yang banyak, juga tidak perlu sombong. Yang paling penting kita melihat di sini, keberaniannya dalam mengimplementasikan Injil itu apa? Bukan teori, tapi keberanian mempraktekkan Injil itu apa? Lihat, orang biasa, tetapi keberaniannya itu loh. Bahkan dia tidak terpelajar. Saya nggak tahu kalau terpelajar, mungkin dia makan tidak berani. Atau karena terpelajar, mungkin banyak pertimbangan. Wait and see. Memang kadang-kadang Tuhan pakai orang saya yang tidak pintar ini, cenderung nekat ini, untuk pekerjaannya. Tuhan bisa pakai orang-orang terpelajar juga. Orang pintar bisa. Tapi kadang kayak kami loh yang tidak pintar itu Tuhan bisa pakai untuk memotivasi orang yang lebih pintar supaya ayo berani. Injil tidak sekedar teori. Injil bukan hanya sekedar permainan kata-kata. Injil bicara soal kuasa Tuhan.
keberanian untuk mengaplikasikan firman itu. Semisal sebentar pastor ke rumah sakit, ketemu orang sakit, tetap kita doakan. Loh, aneh, anaknya sendiri sakit, dia bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit mau doakan. Iya, karena apapun yang saya alami tidak boleh berhenti membuat saya menjadi orang yang berdoa. Anda pun demikian. Jangan lantas situasi, mungkin anak kita yang agak ceroboh, tidak jaga stamina dengan baik, atau mungkin olahraga, tidak gosok handuk, lalu mandi atau main hujan atau apa, itu kan jelas human error. Jangan lantas kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Seringkali dan banyak perkara terjadi dalam hidup ini karena human error, kita kecewa sama Tuhan. Padahal kadang-kadang Tuhan izinkan jalannya. Ya sudah, periksa saja, tensi aja. Kalau tensinya tinggi, ya sudah, di stop makan-makan berlebihan. Ayo hidup olahraga. Tuhan sudah kasih loh sebuah pola. Jangan lantas kita tiap hari makan B2, makan RW, wis. Lantas tiba-tiba obesitas, sesak napas, kolesterol tinggi, lantas menjadi kecewa sama Tuhan. Tidak boleh gitu. Jangan karena human error ini kita jadikan Tuhan sebagai sasaran untuk kita kecewa. No. Dan ini banyak terjadi juga di kalangan jemaat kepada gereja. Human error, gereja disalahkan. Malas ke gereja, nggak mau pelayanan. Padahal dia yang salah. Dalam arti mungkin ada yang perlu dibenahi. Mungkin pola hidupnya, cara berpikirnya, penyerahannya, dia kurang doa atau kurang ngerti firman. Gereja jadi korban. Mau aku gak gelem ibadah mana nang gereja iku. Enggak gitu, saudara-saudara sekalian. Kita harus lebih daripada orang yang tidak percaya. Dalam segala perkara, mulut ini harus belajar tetap memuji Tuhan. Baik anakmu sedang sakit, baik perusahaanmu sedang ada pergumulan, baik keadaan baik-baik saja, mulut ini terus ada pujian bagi Tuhan Yesus. Amin. Contoh lihat Petrus dan Yohanes, orang biasa, bahkan tidak terpelajar, tapi bisa membuat ahli-ahli agama terheran-heran. Kenapa? Kenapa? Karena keduanya adalah pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Anda yang percaya adalah pengikut Yesus. Biarlah lewat apa yang kita alami hari ini, kita tetap percaya, tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Dan nanti dokter juga bisa terheran-heran, tetanggamu terheran-heran. Itu orang keren bingit sih. Dia ada pergumulan loh, tapi tetap dia bersuka cita. Dia tidak bersungut, tidak berkeluh kesah. Dia tetap berdoa kepada Tuhannya loh. Wow. Lama-lama orang berpikir, boleh tahu nggak Tuhan mana sih yang di zaman sekarang ini bisa membuat kamu tetap kuat loh. Tidak ngeluh, tidak protes, tidak marah, tidak sumpah serapah, tidak perlu demo-demo untuk unjuk rasa, paksa kehendak. Tuhan mana sih? Saya beritahu. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya dunia hari ini akan terheran-heran. Dan begitu banyak, bahkan jutaan jiwa akan menyerahkan hatinya kepada Yesus Kristus. Karena dunia hari ini butuh Tuhan yang bisa menguatkan dan tidak membuat kita bersungut-sungut sekalipun keadaan kurang baik. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam keadaan baik atau kurang baik, kami tetap memuji Tuhan dan berdoa. Terima kasih buat sabda firman Tuhan, renungan yang kami dengar, kami baca, dan kami boleh menikmatinya. Diberkatilah dengan berkat-berkat kekuatan rohani bagi seluruh pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan pelayanan ini. Disembuhkan sakitnya, dikuatkan engkau dari segala kelemahan yang
ada di tubuhmu saat ini. In Jesus name. In Jesus name. Anak saya sakit, tapi tidak membuat saya berhenti untuk menjadi orang yang berdoa. Karena sekalipun anak saya sakit, itu tidak membatalkan Yesus Kristus adalah Sang Penyembuh. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Aliran kesembuhan men-touch tubuh Bapak Ibu sekalian. Tubuhmu disembuhkan, rohmu dibangkitkan, jiwamu dipulihkan. In Jesus name. Angkat tangan saudara-saudara sekalian yang sakit. Be healed, be free, and be clear and clean in Jesus name. Terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus, karena Dialah Sang Penyembuh yang ajaib. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku tetap beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Praise God forevermore. Glory to God. Siapa yang mendapat kekuatan baru, rasanya juga dikuatkan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, amin. Wah, banyak tangan-tangan terangkat. Amin, amin. Makasih. Yesus, Kaulah kesembuhanku. Ku percaya hanya kepadamu, bukan diri sendiri, tapi kepada Dia, Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah pengharapanku, Engkau yang selalu ku andalkan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Yes, amin, amin, amin. Sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhanku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhanku. Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dia Immanuel, sola fide. Hiduplah oleh iman apapun keadaan kita. Tuhan beserta kita. Shalom.